Kerangka Kerja KPKU. Membahas tentang KPKU, sebenarnya sejak kapan istilah KPKU ini ada? Dan apa sebenarnya KPKU itu? Istilah KPKU sendiri sudah ada sejak tahun 2012. Berdasarkan akronimnya, KPKU merupakan kependekan dari Kriteria Pengenalan Kinerja Unggul. KPKU adalah suatu sistem penilaian yang dibuat oleh Kementerian BUMN sebagai panduan untuk membangun, menata, dan memberdayakan. Penerapan ini diadaptasi dari program pemerintah Amerika Serikat yakni Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence atau MBCFPE. Kriteria KPKU berisi pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari 7 aspek atau kategori yang penting dalam pengelolaan proses dan hasil yang unggul. Apa fokus utama KPKU BUMN Indonesia? KPKU BUMN Indonesia lebih berfokus pada proses, sehingga diharapkan perusahaan dapat mendesain dan mengimplementasikan sistem-sistem dan dampaknya yakni pada pencapaian hasil-hasil yang jauh lebih baik dari kompetitor. Ada berapa sih kriteria KPKU? Dan apa maksud dari kriteria-kriteria itu? Kriteria KPKU berjumlah 7, yaitu 1. Kepemimpinan. Digunakan untuk menguji tindakan pimpinan senior di perusahaan dalam mengarahkan dan menjamin keberlangsungan perusahaan. Menguji sistem tata kelola yang diterapkan di perusahaan, menjalankan tanggung jawab sosial serta mendukung komunitas yang berpengaruh kuat bagi perusahaan. 2. Perencanaan strategis. Untuk menguji perusahaan dalam mengembangkan sasaran strategis dan program kerja serta mengimplementasikan sasaran strategis dan rencana kerja dan direvisi sesuai kebutuhan perusahaan yang bisa diukur pencapaiannya dari waktu ke waktu. 3. Fokus pada pelanggan. Menguji bagaimana perusahaan mengengage atau membuat pelanggan menjadi terikat secara emosional maupun rasional terhadap perusahaan, pelanggannya, dan melakukan inovasi produk untuk keberhasilan pasar jangka panjang dengan mendengarkan suara pelanggannya, membangun hubungan pelanggan, dan menggunakan informasi pelanggan untuk melakukan perbaikan dan mengidentifikasi peluang inovasi serta menindaklanjutinya. 4. Pengukuran, analisis, dan pengelolaan pengetahuan. Menguji perusahaan dalam menyeleksi, mengumpulkan, menganalisis, mengelola, meningkatkan kualitas data, informasi, aset pengetahuan, dan keterkaitannya dalam mengelola teknologi informasi. Kategori ini juga menguji perusahaan dalam memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil review untuk meningkatkan kinerja. 5. Fokus pada tenaga kerja. Menguji kemampuan perusahaan dalam menilai 482 kebutuhan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja untuk membangun lingkungan tenaga kerja yang kondusif serta mencapai kinerja yang tinggi. Kategori ini juga menguji bagaimana perusahaan mengengage, mengelola, mengembangkan tenaga kerja, dan memanfaatkan seluruh potensinya agar selaras dengan misi, strategi, dan program kerja perusahaan secara menyeluruh. 6. Fokus pada operasi. Menguji bagaimana perusahaan mendesain, mengelola, meningkatkan sistem, proses kerja untuk menghasilkan nilai pada pelanggan, mencapai keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Kategori ini juga menguji kesiapan untuk menghadapi keadaan darurat. 7. Fokus pada hasil. Yang dilihat berdasarkan kinerja produk dan layanan, kinerja fokus pada pelanggan, kinerja keuangan dan pasar, kinerja SDM, kinerja efektivitas perusahaan, dan kinerja operasional, dan terakhir kinerja kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.